Halo Sobat Cuan, selamat datang di YouTube channel stocknow.id. Jika Sobat Cuan sering melihat YouTube channel kita sering sekali nih membahas mengenai saham-saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai saham IPO yang tentunya akan listing di bulan Juni tahun 2024. Perusahaan ini berfokus pada sektor industri. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasan, yaitu kupas tuntas IPO BATR. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas kali ini mengenai profil perusahaan emiten BATR. Perseroan merupakan produsen bata tahan api, semen tahan api, dan monolitik refractory yang meliputi castable refractory, plastic refractory, refractory mortar, dan lain-lain. Perseroan juga memiliki spesialisasi pada engineering dan kontraktor di bidang refractory dan insulation. Perseroan menyediakan produk-produk refractory untuk kebutuhan konsumen dalam berbagai industri nih. Contohnya seperti industri besi dan baja, industri peleburan aluminium dan tembaga, nikel dan smelter, dan industri lainnya. Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bidang manufaktur dan perdagangan produk refractory, seperti material tahan api yang sudah tadi kita bahas, dan insulasi tahan panas beserta jasa konstruksi nih. Selanjutnya adalah Perseroan beralamat atau berkantor pusat di Jalan Keberaun 2 nomor 103A, Surabaya, Jawa Timur. Baik Sobat Cuan, pembahasan selanjutnya ini adalah informasi seputar penawaran umum emiten BATR. PT Benteng Api Teknik Tbk atau kode emitennya ini BATR akan menawarkan sebanyak-banyaknya 620 juta saham baru atau sebesar-besarnya 20,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp20 per lembar sahamnya. Selain itu, Perseroan menerbitkan waran seri 1 nih teman-teman, yang nantinya akan diberikan kepada calon pembeli secara cuma-cuma nih. Adapun rasio waran dari BATR adalah 1:1, yaitu satu saham BATR akan mendapatkan waran seri 1. Adapun harga penawaran umum saham sebesar Rp100 sampai dengan Rp115 per lembar sahamnya. Alhasil, calon emiten yang akan menggunakan kode emitennya yaitu BATR berpotensi mengantongi dana segar sebanyak-banyaknya 62 miliar hingga 71,3 miliar rupiah. Sementara yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah KGI Sekuritas Indonesia atau kode anggota bursanya atau kode bursanya ini adalah HD. Alokasi seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi, maka akan digunakan seluruhnya oleh BATR sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 36,93% akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi. Yang kedua, sekitar 9,56% akan digunakan Perseroan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan. Yang ketiga ini sekitar 5,42% akan digunakan Perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium. Yang keempat, sekitar 6,54% akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin produksi. Dan yang terakhir, sisanya yaitu sekitar 41,55% akan digunakan sebagai operasional expenditure atau OPEX berupa persediaan barang jadi dan bahan baku. Berikut adalah jadwal penawaran umum dari emiten BATR, akan kita tampilkan di gambar berikut. Selanjutnya ini adalah pemegang saham dari BATR. Adapun komposisi pemegang saham BATR sebelum melakukan penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp20 per lembar sahamnya. Untuk rincian pemegang sahamnya ada di gambar berikut. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam penawaran umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham juga akan ikut berubah nih. Berikut adalah perubahan struktur kepemilikan saham BATR. Untuk list kepemilikannya ada di gambar berikut. Baik Sobat Cuan,
Pembahasan selanjutnya ini atau pembahasan yang paling penting, kita melihat laporan keuangan dan rasio keuangan emiten BATR. Melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten BATR per November tahun 2023 ini, total aset per tahun 2022 sebesar 115,5 miliar rupiah, dan pada November 2023 ini turun 2,4% menjadi 112,7 miliar rupiah. Adapun total liabilitas BATR ini per tahun 2022 sebesar 51 miliar, dan pada November 2023 ini turun 19% menjadi 41,4 miliar rupiah. Selanjutnya dari sisi ekuitas per tahun 2022 sebesar 64,4 miliar, dan pada November tahun 2023 ini juga ikut turun sebesar 10,6% menjadi 71,2 miliar rupiah. Dan dari laporan keuangan yang terakhir, yaitu total laba bersih dari emiten BATR ini per tahun 2022 sebesar 12,3 miliar rupiah, dan pada November tahun 2023 ini turun 24,5% nih, menjadi 9,3 miliar rupiah. Perlu teman-teman ketahui juga, penurunan dan kenaikan ini tentunya belum pasti. Tentu pada tahun 2024 kita bisa melihat nilai neraca dan labanya dari tahun 2023. So, untuk Sobat Cuan, pantau terus ya mengenai laporan keuangan dari BATR ke depannya. Baik Sobat Cuan, pembahasan selanjutnya ini adalah valuasi dari BATR menggunakan price earning ratio maupun price to book value. Rata-rata PER terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp100 per lembar sahamnya, maka hasil PER-nya sebesar 10,2 kali. Adapun PER tertinggi jika kita menggunakan harga tertingginya yaitu Rp115 per lembar sahamnya, maka hasil PER-nya sebesar 11,7 kali. Nah, jika kita melihat dari sisi PBV-nya, rata-rata PBV jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp100 per lembar sahamnya, maka hasil rata-rata PBV-nya sebesar 1,2 kali. Dan adapun PBV tertinggi jika kita menggunakan harga tertingginya yaitu Rp115 per lembar sahamnya, maka hasil rata-rata PBV-nya sebesar 1,4 kali. Jadi bisa dikatakan dari sisi PER maupun PBV-nya, BATR ini bisa dikatakan under value nih, karena rata-rata PER itu berada di 10 sampai dengan 20 kali, dan PBV ini rata-ratanya di 1 sampai dengan 3 kali. Jadi bisa dikatakan BATR ini under value teman-teman. Perlu teman-teman ingat juga, semua hitungan rasio maupun valuasi berdasarkan dari perhitungan tim analis Stokno.id. Tentunya metode perhitungan bisa berbeda dengan tim analis lainnya. Nah Sobat Cuan, jadi emiten BATR ini adalah emiten yang akan IPO pada bulan Mei ini, dan tentunya listing di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni tahun 2024. So, untuk Sobat Cuan yang ingin membeli saham BATR di tahun 2024 ini, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini. Perlu Sobat Cuan ingat juga bahwa analisa pada video kali ini bersifat disclaimer on, artinya segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada di tangan investor. Terima kasih untuk Sobat Cuan yang menonton videonya hingga selesai. Kira-kira nih, Sobat Cuan mau request pembahasan apa lagi nih untuk video kedepannya? Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun request pembahasan, jangan lupa komen di kolom komentar ya Sobat Cuan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye!